Di tengah kegaduhan matahari kembar, Pak Prabowo minta tolong ke Pak Jokowi hadir di pemakaman Paus Fransiskus yang wafat. Jadi sebagai wakil dari Indonesia. Tuh kan, menggambarkan lagi bagaimana luar biasanya hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ini bagus juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu atau cerita tentang presiden-presiden kita ini memang menurut saya sih ada terus gitu ya. Sebelumnya Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, kita udah bahas ya, ini bilang mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden lagi di 2029. Wah, banyak yang nanya kenapa ya pagi-pagi Zulkifli Hasan ngomong gitu. Kan aromanya lagi aroma-aroma mau reshuffle nih. Menteri-menterinya Zulkifli Hasan banyak yang gaduh. Menteri Andri, masalah undang-undang itu kan, terus dianggap cawe-cawe di pilkada kan. Terus ada lagi Menteri Trenggono, pagar laut. Menteri Budi Santoso, minyak kita. Jadi menteri-menterinya PAN ini banyak gaduh. Supaya nggak kena reshuffle, saya mendukung Pak Prabowo di 2029. Keren Zulkifli Hasan caranya. Terus apa lagi? Di tengah kegaduhan matahari kembar, Pak Prabowo minta tolong ke Pak Jokowi hadir di pemakaman Paus Fransiskus yang wafat. Jadi sebagai wakil dari Indonesia. Tuh kan, menggambarkan lagi bagaimana luar biasanya hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ini bagus juga. Ya memang ada isu-isu matahari kembar itu menurut saya sih wajar lah. Tapi kan gimana yang melaksanakan? Pak Prabowo kelihatannya oke-oke aja dan nggak ada matahari kembar. Pak Jokowi juga sudah memperlihatkan keputusan akhirnya ada di Pak Prabowo. Jadi ini masalah persepsi saja ya. Tapi yang menarik perdebatan tentang Presiden Soeharto, presiden kedua kita, pantas nggak nih dianugerahi pahlawan nasional? Henry Satrio melihatnya gimana? Presiden bos, kita cuma punya 8. Kalau itu jadi pahlawan nasional menurut saya sih oke. Ya kan sebagai presiden juga ada jasanya lah, kurang-kurangnya ada, tapi jasanya juga banyak. Tapi saya terus terang nggak tahu gimana penilaiannya. Tapi ini saya bacain aja nih dari CNN Indonesia. Juru bicara Istana Prasetyo Hadi buka suara soal polemik usulan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto menjadi calon pahlawan nasional 2025. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek itu menilai tidak ada yang salah dengan usulan tersebut. Menurutnya sebuah hal yang wajar apabila mantan kepala negara diusulkan sebagai pahlawan nasional. Sama kan sama gua? Saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga menurut kami mantan-mantan presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita. Ujarnya di Komplek Istana Kepresidenan Senin 21 April lalu. Prasetyo lantas meminta agar publik tidak hanya melihat kekurangan dari Presiden Soeharto semata, melainkan juga dari prestasi selama kepemimpinannya. Ia mengatakan semua presiden sejak era Soekarno hingga Presiden Joko Widodo memiliki jasa dan perannya masing-masing sebagai bagi bangsa dan negara. Mulai dari Bung Karno dengan segala dinamika dan permasalahan yang dihadapi masing-masing, kemudian Pak Harto, Pak Habibie dan seterusnya, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, semua punya jasa. Jadi kalau menurut saya memang kita penting tidak melupakan sejarah, tapi kemudian bagaimana penilaiannya ya tentu saja negara punya kriteria-kriteria tertentu, kriteria-kriteria sendiri terhadap penilaian pantas atau tidak Presiden Soeharto dianugerahi pahlawan nasional. Dia udah dapat Bapak Pembangunan juga tuh.
ya. Kalau kemudian bawa pembangunan terus kemudian pahlawan nasional boleh juga. Memang ada beberapa hal ya yang menjadi perhatian, misalnya peristiwa Gedung Gombo atau peristiwa Priok atau macam-macam lah peristiwa-peristiwa itu. Tapi juga memang positifnya ada, pembangunan ekonomi, BUMN segala macam itu banyak gitu ya yang dihasilkan. Dan kemudian Pak Harto ini sebagai sosok yang menurut saya cukup dekat juga dengan rakyat. Saya punya buku tuh, Soeharto dari tentara ke istana kalau saya nggak salah. Itu menggambarkan bagaimana dia dekat banget dengan rakyat. Disebut sebagai anak petani, kemudian besar di TNI, sepak terjangnya dalam perjuangan ada tercatat di beberapa buku sejarah, menjadi presiden 32 tahun. Banyak buku yang menulis sebetulnya Pak Soeharto ini tidak melakukan banyak celah, tapi memang anak-anaknya aktif sekali di bisnis gitu, KKN istilahnya, dan memang powerful sekali seorang Soeharto. Pamornya mulai hilang, kalau kata para ahli spiritual, sejak istrinya Ibu Tien Soeharto meninggal dunia. Nah kemudian mulai perlahan menghilang. Tapi balik lagi ke sini, menurut saya sih pantas dan layak sih presiden-presiden kita itu mendapat gelar pahlawan nasional. Walaupun sekali lagi I have no idea syarat-syaratnya apa, saya hanya melihat pantas dan tidak pantasnya. Kemudian kalaupun tidak pantas juga saya nggak tahu kenapa alasannya. Jadi sebetulnya saya nggak bisa gue nggak mutusin apa ya, setuju apa enggak ya. Jadi agak membingungkan memang. Tapi kalau menurut saya sih positifnya banyak. Jadi teman-teman gini ya, saya ingat sekali waktu itu saya kelas 5 SD atau kelas 4 SD gitu. Saya kelas 4 SD itu tahun 80-an lah. 87 atau 86 lah ya. Itu saya kirim surat tuh ke Pak Soeharto. Selamat ulang tahun Pak Harto. Dibalas men. Saya namanya anak SD, seneng banget itu dibales sama presiden. Saya dapat surat tanda tangan. Ya katanya sih itu cap, cuma nggak apa-apa lah buat saya anak SD, seneng banget terima surat dari presiden. Wah saya pamerin tuh ke sekolah, ke guru-guru waktu SD kan. Saya tinggal di Tambun, banjir. Ikut kebanjiran itu surat, hilang sekarang, jadi saya nggak bisa nunjukin. Tapi kalau mau dicek di dokumentasi istana mungkin adalah itu surat saya. Yang saya kan sekarang lagi ngetren kan dokumen-dokumen palsu gitu, ngaku gue asli. Tapi emang saya nggak bisa nunjukin. Bukan hanyut ya hanyut juga, tapi rusak lah itu intinya. Jadi saya simpen di satu kopernya kebanjiran. Jadi foto-foto, surat-surat itu, terus cerita-cerita zaman dulu lah, dari zaman SD SMP gitu, hanyut semua. Tapi gitu, kita doakan yang terbaik buat Indonesia. Silahkan diputuskan, jangan kelamaan lah mutusin layak atau tidaknya. Kalau menurut saya rasa presiden itu banyak memberikan sumbangsih dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Tapi kalau saya lihat ya sebagai manusia ya pasti ada kekurangannya. Silakan Pak Prabowo. Terima kasih ya. Tetap di sini. Gitu gak sih gue penutupannya gitu ya. Di Henry Satrio kan itu kan Satgas Kritik, tetap di Satgas Kritik gitu-gitu. Nonton yang lain juga tuh kemarin. Makasih ya, banyak banget masukan untuk yang jangkrik Bos Alahensa. Katanya kita diminta lagi untuk turun ke jalan untuk wawancara saudara-saudara kita yang hidupnya di jalan keliling-keliling. Kemarin kita sudah lakukan lagi, tapi lagi-lagi kontroversi karena si pedagang yang kita interview mendoakan
Pak Prabowo jadi presiden seumur hidup. Saya ngaminin. Terus jadi rame, wah, gitu, tapi nggak apa-apa lah. Kita kan amini yang terbaik untuk Pak Prabowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.